Proses pembentukan tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas bahan organik dan mineral. Tanah merupakan bagian vital yang memiliki peran penting dalam semua kehidupan di bumi ini. Hal ini disebabkan karena tanah sangat mendukung kehidupan tumbuhan serta menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Proses terbentuknya tanah sangat berkaitan dengan faktor pembentuk tanah, di mana faktor pembentuk tanah akan mempengaruhi jenis-jenis tanah yang dihasilkan seperti tanah gambut, tanah humus, tanah liat, tanah aluvial, dan lainnya. Proses terbentuknya tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun secara umum, proses terbentuknya tanah terbagi menjadi 4 tahapan. 4 tahapan tersebut adalah proses pelapukan batuan, pelunakan struktur, proses tumbuhnya tumbuhan perintis, dan yang terakhir adalah proses penyuburan. Tanah secara umum tersusun atas 50% bahan padatan yang terdiri dari 45% bahan mineral dan 5% bahan organik, 25% air dan 25% udara. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme 10%, akar 10%, dan humat 80%. Meskipun jumlahnya sedikit, namun memiliki fungsi sangat penting. Proses terbentuknya tanah dan jenisnya. Yang pertama, proses pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Berikut adalah 3 jenis proses pelapukan secara umum. Yang pertama, pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah hancur dan lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelapukan fisika ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisik adalah perbedaan temperatur. Temperatur di sini berpengaruh terhadap pelapukan fisik, di mana batuan akan mengalami proses pemuaian apabila temperatur panas dan akan mengalami pengecilan volume apabila temperatur dingin. Apabila hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka lambat laun batuan tersebut akan terbelah dan pecah menjadi batuan-batuan kecil. Yang kedua adalah erosi. Erosi dapat mempengaruhi pelapukan karena air yang membeku di antara batuan volumenya akan membesar dan yang terjadi adalah air akan membuat tekanan yang dapat merusak struktur batuan. Yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan massa batuan, di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Proses pelapukan kimia dibagi menjadi 4, yaitu hidrasi.
Hidrasi adalah proses pelapukan batuan yang terjadi di permukaan batuan saja. Yang kedua, hidrolisa. Hidrolisa adalah proses penguraian air atas unsur-unsurnya yang berubah menjadi ion positif dan negatif. Yang ketiga adalah oksidasi. Oksidasi adalah proses pengkaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi pada umumnya memiliki warna kecoklatan. Hal ini disebabkan karena kandungan besi dalam batuan akan mengalami pengkaratan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, akan tetapi batuan akan tetap mengalami pelapukan. Yang keempat adalah karbonasi. Karbonasi adalah proses pelapukan batuan oleh gas karbon dioksida. Di mana gas ini terdapat pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Contoh batuan yang mengalami proses karbonasi adalah batuan kapur. Tidak hanya itu saja, pelapukan secara kimiawi juga disebabkan oleh hujan asam, di mana hujan asam didapatkan dari kondensasi metana, sulfur, dan klorida yang terbawa oleh hujan yang bersifat korosif. Proses pelapukan batuan yang ketiga adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Yang pertama, keadaan struktur batuan. Struktur batuan adalah sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh batuan. Sifat fisik batuan misalnya warna batuan. Sedangkan sifat kimia batuan adalah unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan tersebut. Kedua sifat inilah yang menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap pelapukan. Batuan yang mudah lapuk misalnya batu lempeng atau batuan sedimen, sedangkan batuan yang susah lapuk misalnya batuan beku. Yang kedua, keadaan topografi. Topografi muka bumi juga ikut mempengaruhi proses terjadinya pelapukan batuan. Batuan yang berada pada lereng yang curam cenderung akan mudah melapuk dibanding dengan batuan yang berada di tempat yang landai. Pada lereng yang curam, batuan akan dengan sangat mudah terkikis atau akan mudah terlapukkan karena langsung bersentuhan dengan cuaca sekitar. Tetapi pada lereng yang landai atau rata, batuan akan terselimuti oleh berbagai endapan, sehingga akan memperlambat proses pelapukan dari batuan tersebut. Ketiga, cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim yang mempengaruhi proses pelapukan adalah suhu udara, curah hujan, sinar matahari, angin, dan lain-lain. Pada daerah yang memiliki iklim lembab dan panas, batuan akan cepat mengalami proses pelapukan.
Pergantian temperatur antara siang yang panas dan malam yang dingin akan semakin mempercepat pelapukan apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki iklim dingin. Yang keempat adalah faktor keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan juga akan mempengaruhi proses pelapukan, sebab akar-akar tumbuhan tersebut dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya akan semakin besar pula dalam menerobos batuan. Selain itu, serasa dedaunan yang gugur juga akan membantu mempercepat batuan melapuk. Sebab serasa batuan mengandung zat asam arang dan humus yang dapat merusak kekuatan batuan. Proses yang kedua adalah proses pelunakan struktur batuan. Air dan udara adalah dua komponen yang memegang peran penting dalam proses pelunakan. Air dan udara tersebut nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan struktur, selain dapat membantu dalam proses pelunakan struktur batuan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat hidup. Air dan udara yang akan mendorong calon makhluk hidup untuk dapat tumbuh di permukaan. Namun, perlu diingat bahwa organisme yang dapat berkembang dalam tahap proses ini hanya beberapa saja. Contohnya adalah mikroba dan lumut. Proses pelunakan struktur batuan ini membutuhkan waktu yang lama. Proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah melewati proses pelunakan struktur batuan, maka akan dilanjutkan ke proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Selain itu, asam humus yang mengalir dari permukaan batuan akan membuat batuan yang berada di bagian dalam melapuk dengan sempurna. Pada tahap inilah proses pelapukan secara biologi akan dimulai. Yang keempat, proses penyuburan tanah. Proses ini adalah proses terakhir dari proses terbentuknya tanah. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan akan bertambah subur dengan adanya pelapukan organik. Pelapukan organik ini dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang mati di permukaan tanah. Dalam hal ini, mikroorganisme tanah memiliki peran penting dalam proses terbentuknya tanah. Setelah melewati 4 tahapan tersebut, maka tanah sudah terbentuk secara sempurna, sehingga tumbuhan dan hewan autotrof akan mencari makanannya dalam tanah. Jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah ini sering disebut dengan tanah endapan. Adalah tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Yang kedua, tanah andosol. Tanah andosol sering disebut juga sebagai tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah kapur. Tanah kapur sering juga disebut sebagai tanah Mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan kapur yang telah mengalami pelapukan. Tanah regosol. Tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Jenis tanah yang kelima adalah tanah gambut. Tanah gambut atau argonosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Tanah litosol. Tanah litosol atau azonal adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Yang berikut adalah tanah latosol. Tanah latosol adalah tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat tua
sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Yang berikut adalah tanah grumusol. Tanah grumusol atau margalit adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Yang berikutnya adalah tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Yang terakhir adalah tanah laterit. Tanah laterit adalah jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Boleh dilihat dari internet atau dari buku-buku lainnya. Sekian dan terima kasih.